Universitas Siber Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Silvana selaku dosen pengampu, dan halo juga buat teman-teman sekelas yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Robi Chandra dari kelas MJ701, program studi Manajemen S1, mata kuliah Riset Keuangan Digital. Di video kali ini kita akan melakukan bedah riset dan evaluasi metodologis terhadap dua tugas akhir di bidang keuangan digital dan perbankan syariah. Tujuan presentasi ini simpel, yaitu kita ingin belajar mengidentifikasi celah-celah metodologi dan dari riset yang sudah ada, supaya kedepannya penelitian yang kita buat bisa jauh lebih kokoh dan valid. Mari kita langsung masuk ke materi. Kita mulai dari analisis tugas akhir yang pertama. Ini adalah riset dari Maulana Al-Fajri tahun 2026 yang membandingkan performa Bitcoin, Nasdaq Composite, dan emas. Topiknya sangat menarik. Untuk metodenya, penulis menggunakan pendekatan deskriptif dan non-parametrik seperti Kolmogorov, Smirnov, Levin, dan Kruskal-Wallis yang diolah dengan SPSS. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, ada isu utama di sini. Pertama, periode data yang digunakan inkonsisten antar instrumen. Kedua, dan ini krusial dalam riset investasi, benchmark atau tolak ukur serta risk free rate atau suku bunga bebas risiko belum didefinisi secara tegas. Padahal ini fondasi dasar sebelum kita membandingkan performa aset. Sekarang kita geser ke tugas akhir kedua, yaitu karya dari Sahid Suryadi Putra, juga di tahun 2026. Fokusnya adalah melihat pengaruh inflasi, nilai tukar, dan suku bunga terhadap harga saham BRIDS. Metode yang dipakai adalah regresi linear berganda atau OLS menggunakan SPSS versi 31. Nah, teman-teman, menggunakan OLS pada data runtut waktu atau time series tanpa perlakuan khusus itu cukup berisiko. Isu utama di TA kedua ini adalah ancaman spurious regression atau regresi palsu. Kenapa? Yaitu karena penulis tidak melakukan uji stasionaritas dan kointegrasi. Selain itu, diagnostis autokorelasinya juga belum lengkap. Hasil regresinya mungkin terlihat bagus di aplikasi, tapi secara ekonometrika keabsahannya patut dipertanyakan. Biar lebih kebayang, coba perhatikan diagram alur metodologi dari kedua TA ini di layar. Saya sudah memberikan tanda silang pada langkah-langkah yang terlewat. Di jalur kiri, untuk tugas akhir pertama, pengujiannya berhenti di Kruskal-Wallis. Mereka kehilangan tahap post-hot test. Artinya, mereka tahu ada perbedaan antar aset, tapi tidak bisa memastikan secara spesifik mana yang berbeda dengan yang lainnya. Di jalur kanan, untuk tugas akhir kedua, tahapan dasarnya justru yang terlewat, mulai dari tidak ada uji ADF atau Altman Decay Fuller, tidak ada uji kointegrasi, sampai mengabaikan transformasi lag. Mereka langsung melompat ke analisis OLS. Mari kita bedah lebih dalam lagi isunya, yaitu pada tugas akhir pertama. Ada beberapa catatan penting, seperti sampel yang dipakai tergolong kecil, hanya berupa 60 observasi. Kemudian data lintas aset digabung padahal mata uangnya berbeda. Penulis juga tidak melakukan post-host test. Dan yang cukup disayangkan, ketika menemukan nilai set ratio yang negatif, penulis hanya membahasnya secara dangkal. Lalu pada tugas akhir kedua, catatan utamanya bermuara pada kualitas model OLS-nya. Seperti yang saya sebut sebelumnya, ada potensi spurious regresi. Model ini dibangun tanpa sterilitas atau kointegrasi, lag tidak ditentukan, dan uji autokorelasinya sangat terbatas. Karakteristik data dari kedua set ini juga mempengaruhi celah diagnosisnya. Pada tugas akhir
Pertama, memakai data bulanan dengan volatilitas kripto yang tinggi. Diuji dengan KAS, Levin, dan Kruskal-Wallis. Celahnya ada pada uji non-parametrik yang tidak lengkap tadi. Sedangkan pada tugas akhir kedua, karakternya adalah data runtut waktu makroekonomi dan harga saham BRIS, lalu diuji dengan OLS dan Durbin Watson. Celah terbesarnya yaitu penulis sama sekali tidak menerapkan logaritma, lag, ADF, dan kointegrasi. Hal ini membuat jarak skala antar variabel menjadi timpang. Lalu, apa dampak dari kelemahan metodologi ini terhadap hasil akhir penelitian mereka? Yang pertama, untuk tugas akhir pertama di bagian interpretasi, kesimpulannya cenderung hanya mengulang angka yang sudah ada di tabel. Makna set ratio negatif belum dikritisi secara konseptual, sehingga saran yang diberikan masih sangat umum dan kurang operasional. Sedangkan untuk tugas akhir kedua, masalahnya ada di validitas. Kesimpulan penelitian ditarik dari model OLS yang sejak awal belum tervalidasi keabsahannya. Otomatis, sarannya pun tidak menyentuh akar permasalahan, yaitu perbaikan di sisi ekonometrikanya. Jika dirangkum, beginilah bentuk matriks evaluasinya. Tanda silang adalah aspek yang tidak terpenuhi atau sangat lemah. Sedangkan tanda segitiga berarti sudah ada, tapi butuh banyak perbaikan. Bisa kita lihat, yaitu kelemahan terbesar yang harus kita garis bawahi ada di fase pengujian asumsi, validitas model, dan ujung-ujungnya berdampak pada kualitas pembahasan hasil penelitian. Dari evaluasi ini, kesimpulan utamanya adalah kelemahan dalam desain analisis akan sangat membatasi kekuatan klaim atau kesimpulan yang kita buat. Ini bukan sekedar perkara melengkapi prosedur yang hilang. Pertama, di tugas akhir pertama, komparatibilitas data dan inferensi pasca ujinya belum kuat. Kedua, di tugas akhir 2, validitas metode OLS terancam karena tidak sesuai dengan sifat dasar data runtut waktu. Dampaknya, kita harus membaca validitas dan reliabilitas hasil kedua riset ini dengan sangat hati-hati. Prioritas utama bagi kita sebagai peneliti adalah selalu menyelaraskan antara pertanyaan riset, struktur data, dan diagnosis model yang kita pilih. Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi perbaikan. Jika kita merujuk pada kasus tugas akhir pertama, solusinya adalah 1. Perjelas dulu latar belakang dan periode datanya. 2. Definisikan benchmark dan risk-free rate dengan jelas. 3. Perbesar ukuran sampel untuk mengakomodasi volatilitas kripto. 4. Pisahkan analisis per aset atau gunakan struktur time series. 5. Wajib tambahkan post-host test seperti MAN, Witness U. Dan 6. Memberikan analisis kritis tentang apa makna sebenarnya jika set ratio bernilai negatif. Sementara untuk tugas akhir 2, solusinya fokus pada perbaikan ekonometrikanya. Pertama, selalu lakukan uji ADF dan kointegrasi sebelum masuk ke regresi. Kedua, tentukan lag length dan periksa apakah ada structural break. Ketiga, gunakan transformasi log pada variabel harga dan kurs agar datanya proporsional. Keempat, gunakan uji Bruce Godfrey LM sebagai alternatif Durbin Watson. 5. Hindari menarik kesimpulan dari model OLS yang belum terbukti valid. Dan keenam, perdalam saran penelitian pada aspek perbaikan metode ekonometrikanya. Nah, teman-teman, itulah hasil bedah metodologi kita hari ini. Intinya, alat uji yang salah akan menghasilkan arah kesimpulan yang salah juga. Semoga evaluasi ini bisa menjadi referensi yang
mengedukasi kita semua agar lebih cermat dalam merancang metodologi tugas akhir kita nanti. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Silvana, dan teman-teman yang sudah menyimak video dari saya hingga akhir. Saya, Robi Chandra, pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.